Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan kembali tryout soal P3K tahun 2021. Kali ini tentang tes kompetensi teknis untuk profesi guru. Seperti biasa, jumlah soalnya 20 nomor. Tujuan atau fungsi dari tes kompetensi teknis itu sendiri adalah untuk mengetahui wawasan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dimiliki oleh peserta ujian berkaitan dengan hal-hal teknis yang akan menjadi tanggung jawab profesinya. Seperti di video sebelumnya, untuk melakukan tes uji coba ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dapat menyiapkan kertas dan pensil untuk menuliskan jawabannya. Ada 20 nomor yang akan saya bacakan. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semua nanti bisa cek berapa nomor yang berhasil dijawab dengan benar. Baiklah, mari kita mulai soal tryout-nya. Soal yang pertama. Metode diskusi yang digunakan oleh guru adalah salah satu cara untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Aspek sosial, B. Fisik, C. Emosi, D. Kepribadian. Silahkan tuliskan jawabannya di buku atau kertas yang telah Bapak Ibu siapkan. Baik, jawabannya adalah D. Kepribadian. Soal berikutnya, nomor 2. Pedoman dasar atau acuan seorang guru dalam menentukan capaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar batas minimal lulusan, C. Kriteria ketuntasan minimal, D. Ambang batas ketuntasan minimal. Jawabannya adalah C. Kriteria ketuntasan minimal. Soal nomor 3. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik dinamakan A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Edukatif. Jawabannya adalah A. Afektif. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan mendalam tentang topik materi yang akan dipelajari menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain adalah bagian dari proses A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Kolaborasi, D. Apersepsi. Jawabannya adalah B. Eksplorasi. Nomor 5. Ketuntasan belajar minimal atau yang disingkat KKM ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini kecuali A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Orang tua siswa. Jawabannya adalah D. Orang tua siswa. Nomor 6. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian kognitif afektif, B. Kognitif kepribadian psikomotor, C. Afektif kognitif dan mental, D. Kognitif psikomotor dan afektif. Jawabannya adalah D. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Soal berikutnya, nomor 7. Belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh teori A. Behaviorisme,
B. Afeksionisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Nomor 8. Seorang guru mampu merancang pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi, merupakan kompetensi guru dalam bidang titik-titik. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi kepribadian. Jawabannya adalah A. Kompetensi pedagogik. Soal nomor 9. Seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan yang terkait bidang studi, merupakan kompetensi guru dalam bidang titik-titik. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi kepribadian. Jawabannya adalah B. Kompetensi profesional. Nomor 10. Berikut ini adalah hal-hal yang tertuang di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, kecuali A. Tujuan pembelajaran, B. Indikator, C. Jumlah rombel, D. Sumber dan bahan belajar. Jawabannya adalah C. Jumlah rombel. Soal berikutnya, nomor 11. Yang tidak termasuk dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi keahlian, D. Kompetensi kepribadian. Jawabannya adalah C. Kompetensi keahlian. Lanjut ke soal nomor 12. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 20 tahun 2007 mengatur tentang titik-titik. A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Standar penyelenggaraan pendidikan, D. Standar guru dan dosen. Jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan. Nomor 13. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah titik-titik. A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi ketua regu, C. Mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap teman. Jawabannya adalah C. Mudah berkonsentrasi. Nomor 14. Jika siswa mengalami kebosanan dan tidak antusias belajar, maka guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game, B. Menggunakan pendekatan active learning, C. Melakukan kegiatan belajar di luar ruangan, D. Memberikan tugas agar siswa dapat kembali fokus. Jawabannya adalah D. Memberikan tugas agar siswa dapat kembali fokus. Soal nomor 15. Observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun pemecahan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan cara berpikir kritis dan logis adalah karakteristik model pembelajaran titik-titik. A. Kooperatif, B. Problem solving, C. Inquiry, D. Kontekstual. Jawabannya adalah C. Inquiry. Selanjutnya, nomor 16.
Konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah model pembelajaran A. Kooperatif, B. Problem solving, C. Inquiry, D. Kontekstual. Jawabannya adalah D. Kontekstual. Kemudian nomor 17. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. B. Hanya ada satu jawaban yang benar. C. Pengecoh homogen dan berfungsi. D. Dapat dijawab dengan mudah. Jawabannya adalah D. Dapat dijawab dengan mudah. Berikutnya, nomor 18. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apakah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan intelektual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nomor 19. Pembelajaran yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik dapat dilakukan dengan strategi berikut, kecuali A. Bercerita, B. Membuat grafik, C. Diskusi, D. Menulis jurnal. Jawabannya adalah B. Membuat grafik. Nomor 20. Bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas untuk menghasilkan suatu karya tertentu kepada peserta didik secara berkelompok disebut titik-titik. A. Performance assessment, B. Project assessment, C. Self-assessment, D. Portofolio. Jawabannya adalah B. Project assessment. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. 20 nomor sudah saya bacakan. Kemudian Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa mengecek berapa pertanyaan yang berhasil dijawab dengan benar. Demikian video latihan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan juga nyalakan tombol lonceng agar bisa mengetahui update video terbaru dari channel ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.